Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya dan kebenaran. Insyaallah kita akan bahas yaitu kajian kitab apa? Kitab apa? Kitab Syarah Hadis Umdatul Ahkam. Babu fadli salat al-jamaah wa wujubiha, yaitu bab keutamaan salat berjamaah dan kewajiban-kewajibannya. Buka kitabnya. Al-hadisu sabi'u wa khamsun, yaitu hadis yang ke-50 berapa? 7. Dari sahabat Abu Hurairah anhu, Nabi bersabda, asqalu salawatil 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Salat yang dirasakan berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan di dalamnya, niscaya mereka akan mendatanginya walau habwan, yaitu dengan cara merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqama summa amara rajulan fasalliya bin nasi summa tariqa fi rijalin ma'ahum huzabun min hatabin ila qaumin la yashhaduna salat fa uharriqu alaihim buyutahum binar. Sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang sehingga mendirikan salat, kemudian khusus seorang mengimami manusia, lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu bakar mendatangi suatu kaum yang tidak menghadiri rumah, yang tidak berdiri salat. Lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Nah, di hadis ini disebutkan asqalu, yaitu yang dirasakan berat oleh orang munafik, yaitu salat isya dan salat subuh. Sebagaimana orang munafik, mereka itu tidaklah salat
melainkan tujuan dia sholat yaitu riya, ingin dilihat oleh manusia, mencari sanjungan. Oleh karena itu sifatnya orang munafik, yaitu orang yang zahirnya muslim tapi dia munafik, salah satu cirinya adalah ketika dia sholat tidak lain hanyalah mencari pujian atau sanjungan manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurullaha illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud sholat yaitu riya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah melainkan sangat sedikit sekali. Di ayat ini menerangkan, menjelaskan bahwa sifat orang munafik ketika sholat yaitu dalam kondisi riya. Maka siapapun dia yang sholat tujuannya ingin dilihat manusia, berarti dia terjangkit penyakit munafik. Nah, dan juga sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah yang lain, surah At-Taubah ayat 54. Surah At-Taubah ayat 54. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Dan mereka tidaklah mengerjakan salat melainkan dalam keadaan malas. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan dalam kitab Minhajul Alam fi Syarah Bulughul Maram, beliau mengatakan seseorang yang meninggalkan salat berjamaah, seseorang yang meninggalkan salat berjamaah menunjukkan akan beratnya dia mengerjakan salat. Ini tertanda bahwa hatinya terdapat sifat kemunafikan. Maka untuk lepas dari sifat munafik ini, yaitu hendaklah menjaga salat berjamaah. Nah, Syekh Shalih Ibnu Utsaimin juga menjelaskan kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan orang munafik itu sholat dalam keadaan riya dan sum'ah, yaitu dia sholat keadaan riya dan sum'ah. Apa sum'ah? Ingin dilihat atau didengar oleh orang lain, atau pamer ketika dia menjalankan ibadah. Di masa silam, sholat subuh dan isya dilakukan dalam keadaan gelap. Zaman dahulu kan listrik ya, gelap. Sehingga mereka, orang-orang munafik, tidak menghadirinya, tidak hadir sholat isya dan sholat subuh. Nah, mereka enggan menghadiri kedua sholat tersebut. Namun untuk sholat yang lainnya, yaitu zuhur, asar, maghrib, mereka kerjakan. Kenapa demikian? Karena apa? Karena saat waktu isya tersebut tidak dilihat oleh orang lain. Gelap, ya gak datang akhirnya. Terus yang lain mereka datang. Maka di intinya bahwasanya sifatnya orang munafik itu malas sholat berjamaah. Nah, yang berikutnya kedua di faedah ini, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma wal habwan. Seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat berjamaah isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dalam kondisi atau dalam merangkak. Kenapa? Karena
dapat keutamaan yang agung. Apa keutamaannya? Sebagaimana yang Nabi sabdakan dari sahih, rawahul Bukhari Muslim, man shallal bardain dakhala jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat bardain, maka dia akan masuk surga. Subhanallah, dibalas dengan surga orang yang mendatangi salat bardain. Apakah itu? Asar dan subuh. Maksud bardain itu salat asar dan subuh. Tadi sih utamaannya orang yang menghadiri jamaah subuh dibalas dengan surga. Nah, dan juga disebutkan di hadis yang lain Imam Muslim, lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sebelum terbitnya matahari. Kapan? Salat subuh. Tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum tenggelamnya matahari. Nah, dan juga disebutkan di hadis yang lain, hadis sahih rawahu Muslim, man shallal isya jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat separuh malam. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, seolah-olah dia sholat separuh malam. Kalau malam itu berapa jam Pak Isa? 12 bagi 2, 6. Jadi seakan-akan dia sholat separuh malam. Nah, kemudian wa man shalla subha bi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, faka'annama shallatal kullah. Seakan dia sholat semalam suntuk. Berarti apa? Besar keutamaan sholat isya dan sholat subuh. Nah, kemudian dari tadi disebutkan walaqad hamamtu an amra bis shalah. Sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang sehingga sholat didirikan. Kemudian khusus seorang untuk menjadi imam. Lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu bakar dan akan mendatangi satu kaum yang tidak menghadiri sholat. Artinya apa? Nabi akan mencari orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Nabi sama sahabat berkeinginan apa? Membawa kayu bakar. Ngapain? Membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Nah, kemudian ini dalil menunjukkan bahwa sholat berjamaah telah dikerjakan di masjid. Kalau seandainya boleh dikerjakan di rumah, tentunya Nabi tidak akan mendatangi rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, dan Nabi tidak akan membakarnya. Kalau seandainya boleh di rumah. Kalau seandainya boleh sholat di rumah, Nabi akan biarkan. Tapi tidak, Nabi cari mana orang-orang yang berjamaah di masjid akan dibakar. Ini menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Akan tadi saya sebutkan di sini, yaitu khilafnya para ulama. Hukum sholat berjamaah di masjid, ikhtilafal ulama fi hukmi sholat jamaah. Ulama berbeda pendapat. Fadhahaba ta'ifatun minal Hanifiyah wal Malikiyah wa Syafi'iyah ila annaha sunnatun muakkadah. Pendapat
yang pertama, ini khilaf nih. Pendapatnya Hanifiyah dan juga Malikiyah dan Syafi'iyah, hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Wa dhahaba ta'ifatun ukhra, dan juga pendapat ulama yang lain, annaha fardun kifayah, yaitu hukumnya fardu kifayah. Apabila sudah ada orang yang melaksanakannya, yang lain gugur kewajibannya. As-salisu, pendapat yang ketiga, wa dhahaba Imam Ahmad du'atba'u, yaitu pendapatnya Imam Ahmad wa ahlul hadis, dan pendapatnya ulama ahli hadis, illa annaha fardun ain, bahwa salat jamaah itu hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang. Naam, wa balagha Dhahiriyah, dan pendapatnya Dhahiriyah, pendapat Imam Al-Dhahiri, fa dhahaba illa anna syartul lisan salat, berpendapat bahwa berjamaah itu adalah syarat sahnya salat. Kalau enggak berjamaah maka tidak sah. Namun pendapat yang kuat, wallahu a'lam bishawab, yaitu pendapat yang mengatakan wajib ain salat berjamaah di masjid, dengan dalil yang pertama, Allah langsung memerintahkan di Al-Quran, Allah perintah di Al-Quran agar salat berjamaah, yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Perhatikan dalilnya. Masalah fikih ini memang khilaf karena furu'. Akan tapi kita harus mencari pendapat yang kuat, pendapat yang rajih. Dengan cara apa? Melihat dalil dan juga perkataan para ulama. Perhatikan. Dalilnya adalah yang pertama Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Perhatikan. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, serta rukulah berserta orang-orang yang ruku. Warka'u, kalian rukulah bersama-sama orang yang ruku. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan fala budda li qawlihi ma'ar raki'in min fa'idah ukhra wa laysat illa fi'luha ma'a jama'atil musallina. Makna firman Allah, rukulah kalian bersama atau beserta orang-orang yang ruku, faidahnya adalah tidaklah dilakukan kecuali bersama orang yang sholat. Kalian rukulah bersama orang yang ruku. Apa maknanya? Dikerjakan berjamaah, bersama-sama ruku. Nah, dalil yang kedua yaitu Al-Quran surah An-Nisa ayat 102. Itu dalil wajibnya sholat berjamaah. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah fatakun qa'ifatun minhum ma'aka wa liyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyaqulu li wara'ikum wal ya'ti ta'ifatun ukhra. Nah, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang bersamamu sujud dan telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah ke belakang untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu mereka bersamamu. Intinya ayat ini yaitu ayat menerangkan bahwasanya
ketika terjadi perang diwajibkan untuk berjamaah. Nanti dibahas insyaallah taala, dibahas yaitu salat ketika perang. Ada bab yang insyaallah ini. Tapi ini menunjukkan bahwasanya ketika terjadi perang Allah perintahkan untuk salat berjamaah. Berkata Ibnu Munzir rahimahullah taala di kitab Al-Awsat, wa fi amrillahi bi iqamatil jamaah fi hal khauf dalilun ala anna dzalika fi halil amman aujab. Pada perintah Allah untuk menegakkan salat berjamaah ketika perang, Allah perintahkan ini ketika perang aja diperintahkan untuk salat berjamaah. Lalu di perang ini. Kemudian dalilun ala anna dzalik fi hali aman aujab. Maka bahwa salat berjamaah ketika kondisi aman, tidak ada perang, tentu lebih wajib lagi. Saat perang aja diperintahkan untuk berjamaah. Saat perang nih, ketika aman tentu lebih wajib lagi. Paham? Nah, dari berikutnya yaitu hadis sahih rawahu Muslim, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul a'ma. Itu Nabi didatangi oleh seseorang yang buta dan berkata, ya Allahi innahu laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Allah, aku itu tidak punya penuntun, tidak ada seorang pun yang bisa membawa aku ke masjid. Orang buta ini mengadu selam, ya, aku itu tidak ada seorang yang bisa menuntunku ke masjid. Kemudian fasa'al sallam an rawasahu lahu, maka orang itu pun minta kepada Nabi, apakah ada keringanan? Maka Nabi memberikan keringanan. Kemudian falamma walla, ketika orang itu mau pulang, ja'ahu, Nabi memanggil kembali. Fahal tasma'un nida, apakah kamu mendengar panggilan adzan? Apakah mendengar panggilan adzan salat? Qala na'am. Orang buta itu menjawab, iya, aku mendengar. Nabi menjawab, qala fa'ujab, kalau begitu kamu wajib salat berjamaah. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah, jika orang buta yang tidak memiliki orang untuk mengantarnya ke masjid tidak diberi keringanan di rumah, maka orang yang tidak buta lebih wajib lagi sholat berjamaah. Paham dalilnya? Orang buta aja Nabi wajibkan sholat berjamaah, tentu orang yang tidak buta lebih wajib lagi. Nah, dalil yang berikutnya yaitu hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Syalbani mensahihkan sini. Man sami'an nida, barang siapa yang mendengar adzan falam ya'tihi, kemudian dia tidak mendatangi salat, fala salatan, maka tidak ada salat baginya. Artinya apa? Orang yang mendengar adzan tapi tidak ke masjid, enggak ikut jamaah, dia tidak datanginya, maka apa? Tidak ada salat baginya. Artinya apa? Enggak sah salatnya. Salatnya tidak sah. Illa min udhrin, kecuali bagi orang-orang yang memiliki uzur. Nah, jadi ini dalilnya ya. Yang berikutnya, dalil yang ke berapa? Kelima, yaitu hadis yang kita baca tadi. Nabi yang mengancam akan membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah. Berkata Al-Imam Al-Munzir,
Fati intimamihi bi anna yuhraqu ala qaumin tafallafu 'an salati buyutahum abayyan bayanu 'ala wujub fardhu jama'. Keinginan Nabi untuk membakar rumah orang yang tidak ikut berjamaah di masjid merupakan dalil yang jelas akan wajibnya sholat berjamaah di masjid. Nah, begitu pula dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim juga mengatakan, ulama yang berpendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu ain berhujjah dengan hadis ini. Itu apa? Hadis ini bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum fardu ain berjamaah di masjid. Nah, dari yang berikutnya, hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wa laqad ra'aituna wa ma takhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq." Kata sahabat ini, menurut pendapat kami, tidaklah seorang itu tidak hadir sholat berjamaah. Artinya gini, kalau seandainya ada orang yang tidak hadir di masjid berjamaah, illa munafik ma'lumun, melainkan dia seorang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Berarti dari juga bahwasanya orang yang tidak jamaah disebut munafik. Berarti dari juga wajibnya sholat berjamaah. Nah, cukup insyaallah. Itulah tadi dalil-dalil bahwasanya wajibnya sholat berjamaah. Itu pendapat yang kuat insyaallah taala dibandingkan pendapat-pendapat yang lainnya. Silahkan kalau ada pertanyaan masalah sholat berjamaah. Nah, namanya Allah sholat di masjid dalam kondisi sudah mandi rapi-rapi, ganti baju, pakai parfum, sama dengan enggak mandi pakaiannya itu aja gitu ya. Dia kerja pagi, pulangnya jam 5. Jam-jam sholat masih di kantor, dan dia nggak pulang. Mana yang afdal? Yang afdal adalah dia sholat dalam keadaan kondisi bersih. Tapi kalau seandainya nggak memungkinkan dia pulang, makan waktu banyak, maka dia boleh mengerjakan sholat dalam kondisi seperti itu, asalkan terpenuhi syarat. Apa syaratnya? Pakaiannya bersih, iya. Kemudian apalagi masuk waktu sholat, itu yang lebih baik insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Bolehkah berjamaah dengan wanita selain mahram, hanya berdua-dua aja? Modus itu ya. Jangan dulu deh, belum bang, ayo ke masjid jamaah. Apa hukumnya nggak berdua aja? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena mengandung fitnah, ya, fitnah, dan kewajiban hanya berlaku bagi laki-laki, perempuan tidak wajib. Kalau berjamaah lagi perempuan yang bukan mahram, nggak boleh. Berdua aja, berdua di masjid, berdua musola, berdua, nggak boleh. Kalau yang boleh bagaimana? Halalkan dulu. Iya, halalkan dulu. Belum nikah kan? Masya Allah. Ya, yang lain silakan. Orang ketiduran, dia bangun sudah selesai sholat berjamaah. Ke masjidkah apa di rumah? Jawabannya boleh sholat di rumah. Karena karena yang jamaah itu di mana? Di masjid kita nggak ada jamaah, maka boleh dikerjakan di rumah. Allah, boleh di rumah, karena masalah insyaallah. Dan sah sholatnya. Kenapa sah? Karena dia ada udhur syar'i. Apa udhurnya? Ketiduran. Subuh ya. Yang lain silakan. Mana yang afdal? Salat di masjid yang dekat tapi bacaan imamnya belum fasih, sama masjid yang jauh tapi bacaannya fasih. Jawabannya adalah cari masjid yang paling sunnah, paling mengamalkan sunnah. Ustaz, apakah sholat di musola ataupun di surau
yang berada di dekat kantor ataupun tempat kerja ataupun di kampus, itu sama ganjaran pahalanya dengan kita sholat berjamaah di masjid. Kemudian apakah itu juga termasuk dalam menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan termasuk juga dalam melakukan zikir? Nah, di Indonesia dibedakan ya antara masjid sama musola. Padahal isi bahasa artinya sama. Apa arti masjid? Tempat sujud. Dari kata sajada yasjudu, masjidun, tempat bersujud, tempat sholat. Musola juga tempat sholat, sama-sama tempat sholat. Tapi di Indonesia dibedakan. Masjid itu adalah tempat sholat yang didirikan sholat Jumat. Kalau musola tidak. Kemudian apakah kita mengerjakan di musola, apakah boleh? Jawabannya boleh, nggak ada masalah. Dan akan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Cukup insyaallah. Doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.